Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa, yaitu berupa kesehatan. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita semua bisa merasakan hidup yang serba pertatanan ini, karena beliau yang telah menjadikan zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah. Semoga kita semua dapat syafaat dari beliaunya. Amin. Dalam kesempatan yang istimewa ini, marilah kita lanjutkan bahasan kita. Ini tentang asalnya semua roh, baik itu roh manusia, roh hewan, roh tumbuhan, roh iblis, roh malaikat, dan sebagainya. Ini perlu diketahui karena ini sangat penting sekali ya bagi kita semua, biar kita tahu tentang kita ini berasal dari mana, kita ini siapa. Jadi kalau kita ngomongin tentang asalnya semua roh itu sebenarnya berasal dari lafaz Allah dan Muhammad. Itu maksudnya, itu dari huruf H-nya lafaz Allah. Kalau sampean teliti, Allah itu kan alif lam lam ha. Jadi H-nya lafaz Allah dan mim-nya lafaz Muhammad. Maksudnya Roh Kudus ini yang pertama, itu yang ada di otak kita, itu ada yang namanya Roh Kudus. Itu kalau ditulis H-nya lafaz Allah itu bunyinya hu, yaitu umpamanya makhluk hakiki, yaitu yang dinamakan sejatinya manusia atau sejatinya Allah, ya sejatinya hidup yang menghidupi, itu yang namanya Roh Kudus yang ada di kepala manusia. Yaitu sejatinya hidup yang mempunyai nafsu mutmainnah, yaitu yang menumbuhkan yang namanya peninggal atau penglihatan. Lalu di situ ada roh Rabbani, ya roh Rabbani. Itu kalau ditulis bunyinya ya Allah, yaitu upamanya manuk majasi. Ya manuk majasi, manuk hakiki kan yang hidup menghidupi. Majasi itu manuknya yang kelihatan itu mempunyai nafsu supiah, yaitu yang menumbuhkan yang namanya pendengaran atau bertempat
di kuping atau di telinga kita. Lalu dilanjutkan, itu ada roh rohmani. Itu kalau ditulis bunyinya illallah, yaitu yang dinamakan kurungan wadak. Ya, kurungan wadak itu yang bisa diraba, bisa dilihat. Tadi kalau manuk majasi itu kan rohnya manuk atau rohnya burung itu tadi. Kalau yang menghidupi di dalamnya roh itu ada yang namanya hidup atau kudus itu tadi. Yang menggerakkan semua sebenarnya itu berasal dari yang hidup juga menghidupi seluruh badan, entah itu badan hakiki ataupun badan majasi. Jadi roh rohmani itu kalau ditulis itu bunyinya ilallah, yaitu yang disebut dengan kurungan wadak namanya. Dan juga itu bisa dinamakan manusia majasi. Itu punya nafsu yang namanya nafsu amaroh, yaitu kang menumbuhkan yang namanya indera penciuman. Itu roh rohmani. Lalu dilanjutkan namanya roh jasmani. Itu juga bisa disebut dengan nyawa yang meliputi kurungan wadak, kurungan majasi, kurungan hakiki juga. Itu kalau ditulis itu berbunyi la ilaha, yaitu yang bisa menumbuhkan yang namanya pengroso basa niki. Ya roh jasmani itu yang disebut dengan hidupnya semuanya awak. Makanya kalau sampean tangannya kena kena istilahnya pisau, kakinya menyandung batu itu terasa sakit. Dijiwit pun juga terasa sakit di anggota badan manapun. Itulah yang disebut dengan, karena diliputi oleh itu tadi roh jasmani. Karena itu kita harus mengerti bahwa sesungguhnya yang dinamakan manusia itu dohir dan batin. Ya, dohir dan batin. Batin itu Allah itu sendiri, dan dohir itu adalah Muhammad. Karena yang hidup menghidupi itu Allah, dan yang dihidupi itu adalah Muhammad. Jadi hidup itu Allah. Kalau raga atau badan itu berasal dari Muhammad. Karena kalau urip itu asal dari Nurullah. Tapi kalau yang namanya rogo atau badan itu berasal dari Nur Muhammad. Jadi manusia itu kalau sudah mengerti dohir, mengerti batin, kemudian mengerti sejatinya awaknya, mengerti sejatinya dirinya sendiri. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan mengerti yang namanya Allah atau sejatinya Allah. Jadi ini cocok sekali dengan dawuhnya Allah Ta'ala, keterangan yang ada di kitab suci Al-Quran. Ya, man ngaropa nafsahu faqad ngaropa robbah, wa man jahila nafsahu faqad jahila robbah, wa man jahila robbahu faqad kafar. Ini saya ulangi sekali lagi biar tambah paham. Ya, dalilnya ada di kitab suci Al-Quran. Man ngaropa nafsahu faqad ngaropa robbahu,
wa man jahila nafsahu faqad jahila rabbahu wa man jahila rabbahu faqad kafar. Artine sapa wae kang bisa ngerteni sapa wong ing sejatine awake dhewe ne, maka temen ngerti sapa wong ing sejatine pangerane. Lan sapa wonge kang bodho ing sejatine awake, maka temen bodho sapa wong ing sejatine pangerane. Lan sapa wonge bodho ing sejatine pangerane, mongko temen kafir sapa wong. Ya, itu sangat perlu sekali untuk dipelajari karena ini mengenai jati diri kita itu siapa. Jadi kita harus paham juga dalil yang ada di kitab suci Al-Quran, man ngaropa nafsahu faqad ngaropa rabbah wa man jahila nafsahu faqad jahila rabbah wa man jahila rabbahu faqad kafar. Ya, siapa saja yang bisa mengerti dirinya sendiri, maka sesungguhnya dia mengerti kepada sejatinya pangeran. Dan siapa saja yang tidak mengerti ya tentang dirinya sendiri, maka sesungguhnya orang itu bodoh atau tidak mengerti sejatinya pangeran. Dan siapa saja yang tidak mengerti sejatinya pangeran, maka sesungguhnya orang itu kafir. Ini sangat penting sekali ya. Tapi maaf, kafir di sini, ini yang dikatakan kafir di sini bukan kafir seperti pada umumnya ya. Kalau kafir pada umumnya itu orang yang tidak Islam itu kan kafir. Tapi di sini maknanya kafir itu adalah yaitu tadi tidak mengerti tentang Tuhannya, tidak mengerti dirinya, atau bisa dinamakan kafir itu adalah pembatas atau leng-leng, atau bisa dinamakan hijab. Jadi hijab antara manusia dan Tuhannya. Itulah yang disebut dengan kafir. Jadi itu bahasan tentang asal semuanya roh itu berasal dari huruf H ya, dan huruf mim yang ada di kalimat Allah dan kalimat Muhammad ya, kita harus mengerti. Jadi sejatinya manusia itu adalah batin dan tohir. Batin itu Allah, tohir itu Muhammad. Kita harus memahami itu. Ya Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk pembahasan asalnya roh, ya, asalnya semua roh ya sudah kita bahas. Ya, semoga video ini walaupun cuma sebentar bermanfaat ya, khususnya bagi saya sendiri karena saya niati belajar ya. Bagi Anda yang mau mendengarkan ini juga diniati belajar juga, gitu aja, tidak usah repot-repot ya. Karena itu kalau ada kurang dan salahnya dari saya hanya bisa minta maaf. Mungkin kalau ada kekurangan silahkan ditambahkan di kolom komentar, gitu aja ya, biar semuanya gamblang ya. Saya akhiri sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.